fakabir. Nah, inilah kejadian yang mau saya bilang. Pernah 3 minggu yang lewat. Fakabir, maka udah selesai, cukup, wudu oke, arah kiblat oke, berdiri, maka takbir. Allahu Akbar. Ingat ya Pak, kalau kita masih aman. Tapi yang saya seringnya itu biasanya ibu-ibu, karena ibu-ibu atau itu tanya begini, dia kan tak nampak ini Imam. Saya pernah kejadian 3 minggu yang lewat ngisi pengajian habis maghrib sampai isya ada imam tetapnya, maka dia adalah imam, kecuali dia yang mempersilahkan saya, maka dia imam. Umurnya udah tua, saya tak tahu, tapi kalau saya prediksi di atas 75 umurnya. Tapi alhamdulillah bacanya masih bagus. Maka dia adalah imam. Dia namanya tua kan, tak begitu cekatan. Nah, bangkit dari sujud, inilah yang hampir kena kita. Bangkit dari sujud dia, Allah, pas ini mau naik, kan ini sampai kuda-kuda dia Pak. Allah, lama Pak. Saya di belakangnya, karena kan imam, saya di belakangnya. Saya pun tadi sudah Allahu Akbar, berbagai akbar dari Allah, tapi lama. Saya pun naik juga lah. Naik, saya tengok dia udah jongkok, aku pun jongkok. Karena lama, aku pikir cepat dia, namanya orang tua kan, mau naik itu payah, ngasih apa-apa dulu. Maka ternyata jongkok-jongkokan dengan dia dulu. Kenapa? Kalau saya naik duluan, atau salah saya. Nah itu masalahnya. Maka saya tunggu dia sampai naik. Tak kalah lama kali, cuma lagi kalau normalnya agak lama lagi. Yang mau saya pikirkan itu, bagaimana di belakang kami perempuan yang tak nampak, dia tetap juga Allah. Saya yakin ibu-ibu sebagian sudah ada yang naik, maka batal sholat mereka. Makanya takbir ini Pak, jangan dulu ketika bertakbir atau sedang bertakbir baru kita bertakbir. Selesaikan dulu imam bertakbir. Idza kabbara fakabbiru. Kalau imam selesai, sudah selesai ya Pak, bukan sedang. Selesai bertakbir baru bertakbir. Ibarat kata kalau saya definisikan, kalau sudah kita dengar imam membaca bar, bukan Allah tapi bar, Allahu Akbar, udah baru kita bertakbir. Itu kuncinya Pak. Kita waktu mau ruku, jangan Allah baru dia ruku, kita ruku, jangan. Setelah kita dengar dia sudah bar, baru kita berruku. Itu aja kuncinya. Jangan ketika Allah yang kita ikuti dia, tapi ketika sudah selesai dia barulah kita ikuti. Begitu juga bangkit dari sujud, Allah, jangan terus bangkit kita. Setelah sudah kita dengar dia berarti menandakan dia sudah naik. Biar jangan kejadian yang tadi 3 minggu tadi saya sendiri dapatin. Nah, makanya kalau kita alhamdulillah nampak imam yang sedikit biasanya perempuan, batal sholat mereka. Saya yakin batal sebagian yang dulu naik. Apakah salah imam tadi? Dia tidak salah, bacanya masih bagus. Cuma lagi namanya orang tua, gerakannya agak lambat. Nah, jadi idza kabbara fakabbiru. Kalau imam sudah selesai bertakbir, maka bertakbirlah. Itu kemudiannya. Bangkit dari ruku, sami Allah, jangan dulu. Tapi kalau sudah kita dengar hamidah, sami Allahu liman hamidah, barulah kita bangkit setelah mendengar hamidah. Nah, begitulah Pak. Kalau tentang takbir, selesaikan dulu imam, jangan cepat-cepat. Setelah itu Ustaz, summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Sebelum itu kan kita baca iftitah. Iftitah itu macam-macam. Diajarkan Nabi, tak satu macam ragam saja. Yang mau lama ada Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, fa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ada yang cepat Ustaz ada. Nabi sendiri pernah mengatakan doa kita itu, Allahumma anta malikul la ilaha illa anta. Atau ada juga doa kitanya a'udzubillahi samii'ul alim minasyaitonir rajim. Setelah Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim minasyaitonir rajim. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini biasanya kita baca ketika tarawih. Karena kan tarawih
subhanakallahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha illa ghairuk. Ada itu. Itu istighfar. Setelah itu bacalah Fatihah. Pak, izinnya. Di Fatihah ini banyak orang kenal. Karenanya apa? Tak punya adab ketika baca Fatihah. Baik dia kira-kira tak semangat atau kecepatan kalimat. Biasanya imam di Ramadan, masih lama lagi Ramadan, tapi kita wanti-wanti ya Pak. Kalau ada imam yang Ramadannya cepat, mohonlah kasih tahu BKM, Pak, jangan cepat kalimat. Karena ada orang Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata anak-anak amin, kami semangat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ibarat kata begini, mau saya tanya Bapak, ini dari hati ke hati. Ini kita ini cerita ketika sholat ini bercerita sama siapa kita? Sama Allah kan? Artinya kita melapor undang-undang kita sama Allah kan? Jadi ibarat kata kalau saya melapor, contohnya sama bapaknya, saya melapor ini. Beliau bupati atas saya ajudan melapor ini. Kalau adatnya begini macam mana? Pak bukan melapor. Apa kenapa? Ditambah bupati saya. Ditambahnya saya. Untung Allah yang tak begitu. Kalau teleng-telengnya tidak macam tadi kau. Apa itu? Jadi macam begitulah kita melapor. Kan ada adabnya kan? Pak, lapor Pak. Sama saya juga melapor begitu. Atau dia bukan bupati, Pak, lapor Pak. Apa itu? Beberapa sekolah kerajinan makanan yang gratis. Jadi apa? Jadi enak aja. Tak usah kalau macam Kori internasional biasa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Nah, kita kan tak Kori internasional. Kita apa? Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ada Alhamdulillah. Ibarat kata kita melapor begitu lah, Pak. Jadi tak bagus begitu Pak. Kita sendiri mendengarnya udah rasanya macam mana? Jadi macam mana kita karena sering kita dengarkan kata Ustaz itu bohongnya kayak Ustaznya apa? Kata Ustaz itu kalau anda mau diperbaiki Allah yang anda maka perbaikilah sholat anda. Udah aku perbaiki ya Allah, tapi sholatnya aku tapi tetap juga nih keadaanku begini. Iya tapi sholatnya masalah salah. Gimana mau Allah mau perbaiki? Kita kan begitu kan kita dengar mutiara Ustaz itu. Perbaikilah sholatmu maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Begitu kan ceritanya. Aku udah sholat Ustaz. Bahkan semakin sholat aku semakin banyak ujian. Jadi kenapa? Karena kita sholatnya begitu dari ceritanya. Jadi kalau membaca lah yang bagus. Tak paling macam Kori internasional paling tidaknya enak ketika kita melamar. Karena kan kita ngomong sama Allah, ngomong sama presiden saja pun harus ada tata keramanya. Apalagi sama Allah. Seperti itu. Jadi summa qra'ma tayassara ma'aka minal Qur'an, baru bacalah Al-Fatihah, Al-Qur'an surah. Ustaz, bagaimana kalau imamnya tak dikasih nyawa juga? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada kan imam dikasihnya jeda sebentar. Ada tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Awak kan masih membaca dia sudah dia sudah qul Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Awak masih iya kena dulu ya. Tinggalkan Fatihah langsung aja ruku. Karena sudah kita dengar Pak tadi kan? Enggak, tinggalkan. Kenapa? Karena nanti kalau dia bangkit dari ruku kita masih waladdallin baru ruku dia mau sujud lagi udah batal kita. Tinggalkan aja karena kita mengikuti imam. Karena kan ada imam itu kan tak dikasihnya jeda langsung waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Jadi itu contohnya. Ustaz, ada kami waktu kemarin dengan kalau waktu maulid itu tak boleh kita katanya Ustaz membaca surah Tabbat yada abi lahabin wa tab di dalam sholat. Kenapa saya tanya? Ada yang
Karena itu kan tentang cacian, hinaan kepada paman Nabi namanya Abu Lahab. Maka kalau kita baca itu di dalam sholat seolah-olah kita mengejek keluarga Nabi, maka Nabi sedih. Kenapa begitu? Saya bilang tabat yada ini bukan dari kita, ini stempel Allah kepada paman Nabi. Dan itu pun ada asbabun nuzulnya, sebab turunnya ayat ini. Ketika itu Nabi datang wahyu dan Nabi disuruh untuk memberitahukannya, mengabarkannya, mendakwakannya, dikumpulkannya lah penduduk Mekah ketika itu. Kumpul dulu kalian, akan datang wahyu kepadaku, aku diutus Allah sebagai Rasul dan menyerukan kepada kalian kebaikan. Maka pamannya merasa tertipu, berkumpul pamannya. Maka kata pamannya, tabat yadaka ya Muhammad, ayuh hada jama'atan. Kurang ajar betul kau Muhammad, banyak pekerjaan yang lain, gara-gara inilah kau kumpulkan kami di sini. Hanya ocehan kau itu. Maka Allah pun marah, langsung mengatakan tabat yada Abi Lahab wa tab, yang celaka itu engkau ya Abu Lahab, sampai keluarga dan istrimu termasuk api neraka. Itu kan stempel dari Allah, bukan dari kita. Maka kalau kita baca tak ada urusannya dengan sakit hati Rasulullah atau tidak. Bahkan dia yang mengejek Rasulullah. Nah, jadi boleh Ustaz, boleh, tak apa-apa, mau ayat apapun silakan. Ustaz, ada pendapat lagi mengatakan begini, ayat itu tak boleh kita baca sungsang, tidak boleh kita baca dari bawah ke atas. Harusnya contohnya dari atas ke bawah begitu, jangan. Contohnya macam mana? Sholat maghrib, rakaat pertama setelah waladhdallin dia baca contohnya Qul huwallah. Maka di rakaat kedua dia tidak boleh membaca di belakang Qul huwallah. Alam tara kai contohnya idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi setelahnya lah Qul a'udzu birabbil falaq atau Qul a'udzu birabbin nas. Tak boleh dia ke atasnya naik. Itu macam mana Ustaz? Ada betul sebagian ulama mengatakan begitu tertibnya, tapi tak masalah. Allah sendiri mengatakan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Jadi baca menurut kalian yang mudah dalam Al-Quran itu. Mau kita baca di rakaat pertama Qul huwallah, di rakaat kedua Qul huwallah, silakan. Mau kita baca Qul huwallah di rakaat pertama, di rakaat kedua contohnya alam tara kaifa fa'ala wa duha, silakan. Jadi memang ada pendapat mengatakan kalau bisa berurutan. Oke, silakan, tak apa-apa. Seperti itu. Summarka hatta tatma'inna raqi'an, maka rukuklah sampai betul-betul tulang kita itu rukuk. Jadi Allahu Akbar rukuk, jangan hanya Allahu Akbar sama. Itu kan cepat dia. Saya ilustrasikan Pak. Rukuk itu kira-kira minimalnya macam mana? Minimalnya orang membaca satu kali Subhana Rabbiyal Azim. Allahu Akbar Subhana Rabbiyal Azim. Enggak bangkit dia boleh deh. Itulah minimal. Ibarat kata kalau saya ukur dengan waktu sekitar 2 detik. Itulah minimalnya kita rukuk. Dia angkat rukuk. Allahu Akbar, tak dah bangkit. Kalau hanya 1 detik, ini biasanya di tarawih juga nanti di Jawa-Jawa sana, Pulau Jawa, bukan di sini ya. Ada beberapa kita tengok pesantren cepatnya minta ampun. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayat begini Pak, tak usah begitu kali. Kenapa? Karena kita tak dianggap ruku, tak dianggap sujud. Ruku itu ketika tulang kita ini memang ruku. Ini tulang berdiri. Ketika ruku tak, betul dia berdiri. Baru kita bangkit. Jadi kalau begini saja, ini tak berdiri namanya itu, tak ruku namanya. Jadi saya ilustrasikan minimalnya 2 detik. Allahu Akbar, Allahu liman. Itu pun sudah oke lah. Bagusnya agak lama, tapi tergantung lah pula kan kebutuhan. Minimalnya 1 kali kita baca Allahu Akbar subhanallah, sami Allahu liman hamidah, 1 kali saja. Itulah minimal. Jadi kalau ada orang kira-kira 1 detik saja tak bangkit, saya khawatirkan dia tidak rukuk, maka dianggap tak sah sholatnya. Macam pantulan ya? Iya, langsung macam bola pingpong, langsung mambal dia, jangan. Jadi ibarat 1 detik tak bangkit lagi, paling minimalnya 2 detik. Saya pun tahu macam mana, apa pula yang hantunya kalau sholat ini. Sholat ini kan cuma berapa lama kira-kira? Paling lama 10 menit. Awak di handphone ini, aku saja 2 jam tahan di handphone ini.
betul-betul rukuk, betul-betul sujud. Nah, sujud itu begitu juga ibarat kata Tuhan. Nah, ketika sujud, bangkit dari sujud, ini juga lagi ada sunnahnya lagi ketika kita tasyahud akhir. Dan banyak juga kadang orang tak begitu. Imam kalau sudah selesai salam, karena kita belum lagi selesai ke kanan ke kiri, itu udah salam. Masih satu kali dari dia. Assalamualaikum warahmatullah, kata imam. Kita udah salam itu. Assalamualaikum warahmatullah. Kita udah salam. Assalamualaikum warahmatullah. Sah itu sah, tapi kurang bagus. Karena kata Nabi, imam itu yusallimu yaminan wa shimal. Imam diselesaikan dulu dia salam ke kanan dan ke kiri, baru kalian salam. Selesaikan dulu imam kita. Assalamualaikum